Assalamualaikum Sobat Football United. Menghadapi Arsenal, ini akan menjadi partai yang menurut gue tidak mudah bagi Manchester United. Setidaknya ada dua hal ya, dan ini gue fokuskan ke tim lawan, yaitu adalah Arsenal, di mana mereka sedang butuh banget poin penuh untuk tetap menjaga peluang ya, menempel ketat Liverpool. Liverpool sendiri di pekan ini akan menghadapi lawan yang relatif mudah, yaitu adalah Southampton, penghuni dasar klasemen saat ini, juru kunci. Jadi peluang untuk bisa mendapatkan 3 poin itu besar, dan Arsenal butuh juga nih untuk mendapatkan poin penuh untuk menjaga jarak ya, tidak melebar lagi. Itu satu. Nomor 2, situasi Arsenal menurut gua sedang dalam situasi yang positif. Mereka di Champions League di babak 16 besar, di leg pertama di Eindhoven mereka menghancurkan tuan rumah PSV dengan skor yang sangat telak sekali ya, 1-7. Jadi mood mereka sedang positif. Arsenal di dalam beberapa pertandingan sebelumnya, setidaknya ketika menghadapi Nottingham Forest dan juga ketika menghadapi West Ham, mereka gagal untuk mencetak gol. Jadi ada semacam kayak pertanyaan dan juga keraguan ya, apakah mereka mampu nih untuk menciptakan gol. Ternyata menghadapi PSV Eindhoven luar biasa, mereka mampu mencetak 7 gol di Eindhoven. Jadi dari hal tersebut mereka ini sangat termotivasi tentu saja untuk bisa menang di Old Trafford. Nah, pertemuan antara Manchester United menghadapi Arsenal ini, kalau dilihat di Liga ini sudah pernah terjadi. Di pertemuan pertama di pekan ke-14 ya, pada saat itu Arsenal menang dengan skor 2-0, di mana gol yang terjadi lebih karena set piece. Gue ingat benar bagaimana sebenarnya Manchester United ini betul-betul menciptakan kesulitan bagi Arsenal untuk bisa masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Sekaligus juga Manchester United membangun ya beberapa momentum peluang di pertandingan tersebut. Tapi Arsenal seperti menggunakan senjata, dalam tanda kutip senjata rahasianya, yaitu adalah corner. Dan memang corner sepanjang pertandingan tersebut, kalau gue ingat ya, itu memang sering sekali menimbulkan peluang-peluang berbahaya, dan Arsenal akhirnya mampu meraih kemenangan karena hal tersebut. Nah, kalau melihat ketika menghadapi Arsenal ya, Manchester United pada saat itu ada Mason Mount yang bermain ya, lalu juga ada Marcus Rashford, ada Ahmad yang masih tersedia, ada Tyrell Malacia, dan kalau Anthony juga sempat bermain. Kenapa gue katakan 5 pemain ini? Karena saat ini ya pemain-pemain tersebut tidak lagi tersedia di Manchester United. Artinya Manchester United ini memiliki masalah di kedalaman skuadnya. Dan menurut gua ya, di pertandingan sepenting ini sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Arsenal di pertandingan nanti ketika akan dijamu oleh Manchester United, kalau gua ambil dari flash score ya, Gabriel Jesus akan absen, Kai Havertz juga seperti itu, Martinelli, Bukayo Saka, dan juga Tomiyasu. Sementara Manchester United masih akan tanpa Diallo, tanpa Bayindir, tanpa Dorgu yang kena akumulasi hukuman kartu merahnya, tanpa Harry Maguire, tanpa Kobbie Mainoo, Licha Martinez, Mason Mount, dan juga tanpa ada kemungkinan tanpa Manuel Ugarte. Untuk Manuel Ugarte dan Harry Maguire ini masih tanda tanya ketika gue bikin video ini ya. Tapi kalau gue ambil sekali lagi sumbernya dari flash score ini, ada kemungkinan mereka tidak akan tersedia. Dan ini bisa menimbulkan permasalahan betul, karena Manchester United butuh kualitas ya di atas lapangan, dan juga butuh kuantitas di kedalaman skuad. Dan kalau melihat daftar saat ini pemain-pemain yang tersedia, ini tidak cukup bagus, ini tidak cukup meyakinkan. Dan Arsenal ya, mereka lebih punya modal terkait dengan kelengkapan skuad. Manchester United di pertandingan terakhir di Europa League mereka mampu menahan Real Sociedad.
Tapi apakah bisa dikatakan oke, karena Manchester United juga di beberapa periode di pertandingan tersebut tampil cukup bagus ya. Tapi apakah terus lantas bisa dikatakan bahwa oke, Manchester United akan mampu mengimbangi Arsenal? Menurut gue tidak seperti itu. Gue justru melihat di pertandingan nanti di Old Trafford mungkin akan ada pendekatan yang berbeda ya. Bisa jadi Manchester United akan lebih banyak dalam posisi bertahan dengan mengandalkan bola-bola direct ya ke depan, dengan memanfaatkan akurasi dari bola tersebut dan juga kecepatan dari pemain-pemain depannya. Ada beberapa pemain ketika menghadapi Real Sociedad yang diistirahatkan, yaitu adalah Joshua Zirkzee ya, 3 menit sebelum pertandingan akhir itu ditarik, dan juga Alejandro Garnacho. Gua berpikir serta Leny Yoro juga dengan Victor Lindelof, karena kedalaman skuad yang tidak cukup oke. Gua berpikir ini juga bagian untuk persiapan ketika nanti akan menghadapi Arsenal. Artinya besar kemungkinan Manchester United akan memainkan 3 pemain yang digantikan tersebut, Garnacho, Yoro, dan juga Zirkzee dari awal. Dan besar juga kemungkinan Manchester United akan memainkan pemain yang sama seperti ketika menghadapi Real Sociedad minus Patrick Dorgu. Nah, ini hal yang juga menurut gue menarik. Kenapa? Kalau melihat di bangku cadangan, Aiden Heaven ataupun Victor Lindelof punya kesempatan untuk tampil sebagai starter. Ini dengan asumsi Nocer Mazraoui akan didorong sebagai wingback kanan, katakanlah seperti itu. Diogo Dalot akan didorong sebagai wingback sebelah kiri. Mazraoui, De Ligt, mungkin akan Aiden Heaven atau Victor Lindelof. Gua secara ringan amatiran memperkirakan mungkin akan Victor Lindelof ya. Dan komposisi lain, karena gua nggak tahu apakah Harry Maguire sudah siap ataukah Ugarte sudah siap. Kalau mereka sudah siap, mereka punya peluang untuk diturunkan kedua pemain itu. Kalau tidak ya Bruno Fernandes akan kembali berduet dengan Casemiro di tengah. Dan ya Garnacho akan menempati gelandang serang di sebelah kiri ataupun kanan, dengan Joshua Zirkzee pun juga demikian, dan Rasmus Højlund di depan. Yang menarik juga Chido Obi menurut gua akan mendapatkan tempat lagi nih, setidaknya di bangku cadangan, dengan peluang juga yang sangat besar akan diturunkan di pertandingan nanti, karena sekali lagi kekurangan dari bangku cadangan Manchester United. Arsenal menurut gua menunjukkan kematangan yang lebih bagus dalam bermain ya. Ini juga tidak terlepas dari periode bersama dengan Arteta yang juga sudah cukup lama. Gua menilai Arsenal secara ringan amatiran memiliki peluang yang lebih besar di pertandingan nanti. Pemain-pemain yang mungkin harus diwaspadai cukup banyak ya menurut gue kalau di kubu Arsenal ini. Ada Odegaard tentu saja, ada Nwaneri, Trossard juga. Menurut gue mereka akan betul-betul memanfaatkan kecepatan. Mereka akan melakukan kombinasi penting bagi pemain Manchester United, terutama lini belakang yang tidak memberikan space yang terlalu banyak bagi pemain Arsenal. Karena kalau mereka memberikan space terutama di awal sepertiga akhir pertahanan dari Manchester United, disinilah menurut gua ya zona Arsenal memulai kombinasi-kombinasi untuk masuk penetrasi ke pertahanan lawan. Jadi sangat penting untuk menjaga konsentrasi betul nih. Dan ini mungkin harus dilakukan dengan menit bermain yang tinggi, konsentrasi lini belakang pemain Manchester United. Dan kalau melihat kecenderungan misalnya ketika Manchester United ini dalam tekanan menyerang, ada kecenderungan dua gelandangnya yang gua perkirakan Bruno Fernandes dan juga Casemiro ini akan tampil di tengah, maka mereka akan lebih banyak turun ke belakang. Nah, sering sekali situasi ini juga nantinya ketika Manchester United mendapatkan bola, sering sekali langsung dengan bola-bola direct jauh ke depan. Bruno Fernandes, Casemiro, sebenarnya ketika mereka dalam situasi yang terbaik, mereka punya kapasitas nih untuk melakukan bola-bola panjang yang akurat. Tinggal bagaimana penyerang-penyerang Manchester United juga bisa memanfaatkannya dengan bagus. Gua dalam hal ini lebih menitik beratkan ke Rasmus Højlund dan juga ke Garnacho, di mana dua pemain ini dalam periode kesempatan pertandingan sebelumnya yang sangat panjang sering sekali bermasalah, terutama dengan
Garnacho misalnya, keputusan akhir. Dia memiliki penetrasi yang bagus, kecepatan yang bagus, ancaman yang bagus, tapi keputusan akhir sering sekali tidak pas. Rasmus Højlund sering sekali sentuhan awalnya, ini juga tidak bagus. Dan menurut gua ya ini harus diperbaiki di pertandingan nanti. Joshua Zirkzee menurut gua nanti juga akan lebih banyak berperan membantu lini tengah Manchester United, dengan juga mungkin akan ikut serta ya dalam menyerang, memanfaatkan ball keepingnya yang bagus karena memang badannya yang besar, dan juga dribblingnya ya, gaya dribbling yang juga unik. Ya gue berharap Manchester United apapun itu bisa, gue tidak berharap tentang masalah menang ataupun seri atau seperti apa, nggak. Gue ingin supaya pemain Manchester United ini semakin matang dalam menerapkan sistem permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Kali ini mereka memiliki kesempatan itu menantang tim yang sedang berada pada papan atas ya. Artinya kualitasnya diharapkan juga bagus, dan ini juga sekaligus itu tadi menguji sampai sejauh mana pemahaman antara ya pemain juga dengan apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim di situasi skuad yang tipis. Menurut gue ini bukan hal yang ideal tentu saja, tapi gue lebih menitik beratkan ke arah sana. Bukan berarti gue pesimis, gue berusaha untuk realistis juga gitu. Oke, di pertemuan terakhir Manchester United mampu menyingkirkan Arsenal ya di FA Cup, tapi kalau melihat bagaimana keadaan di pertandingan tersebut, ya Arsenal bukan bermain jelek di pertandingan tersebut. Mereka juga memiliki banyak momentum, banyak peluang. Tapi selain memang lini belakang Manchester United yang solid, ada juga faktor menurut gue secara ringan amatir mungkin ketidakberuntungan juga dari bola-bola yang mengarah ke gawang Altay Bayindir pada saat itu. Dan yang satu hal lagi yang juga menarik juga menurut gue di sebelum pertandingan memang direncanakan akan ada demo besar-besaran, dan ya kita lihat nih akan seperti apa nanti demo itu juga memiliki impact ke dalam stadion, terutama sebelum pertandingan nanti dan juga ketika pertandingan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.